Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat datang pada program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Choky Sitohang dan di program ini pemirsa kita akan mendengarkan banyak cerita dari berbagai orang, tapi semuanya bercerita mengenai masalah kesehatan. Bahwa mereka telah menyadarkan kita betapa pentingnya menjaga kesehatan darah. Tapi sayang sekali masih banyak juga orang yang belum peduli tentang hal ini. Oleh karena itu pesan kami, jangan sampai menyesal dan jaga kesehatan Anda sebelum terlambat. Hari ini kami kedatangan seorang narasumber, Ibu Rawiyah. Ada di sebelah kanan saya didampingi oleh putri terkasihnya, Mbak Reni. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, satu hal tentang Ibu Rawiyah ini pemirsa, beliau tidak pernah menyangka sebenarnya bahwa beliau bisa mengalami sejumlah penyakit berbahaya. Mulai dari penyakit jantung koroner, sampai akhirnya jari kaki kanannya yang harus diamputasi. Karena sudah bisa ditebak ya, diabetes. Kondisi ini semakin diperparah dengan kadar kolesterolnya yang juga tinggi. Bagaimana kisah lengkapnya? Kita akan berbincang dengan beliau, tapi kami perkenalkan juga dua praktisi kesehatan yang akan memberikan semangat kepada Ibu Rawiyah, yaitu Mas Boyke Dianugraha dan Mbak Pretisya Suvarli. Pemirsa, sehat? Ibu Rawiyah semangat nih untuk berbagi cerita dengan kami. Ibu sudah siap? Siap. Dari tahun berapa Bu berjuang Dari masalah kesehatan ini? 2017 sakit jantung, Dari 2017. penyempitan, Ya. Penyempitan jantung. pasang ring, udah 2. Awalnya ketahuan ada penyempitan di jantung itu gimana Bu bisa Sesek ketahuan? nafasnya, Kalau malam nggak bisa tidur. sesek nafas dia, Nyesek, sakit bahkan. minta dielus-elus terus. Terus saya bawa ke puskesmas, nggak ada perubahan. Saya punya inisiatif bawa ke rumah sakit besar, ternyata penyempitan jantung. Apakah awalnya Mbak Reni berpikir itu hanya masuk angin biasa? Udah, kah? iya berpikir gitu. Udah dikerik, ke dokter lain, minum obat segala macem. Iya. Ternyata jantungnya penyempitan, udah parah waktu itu. Perasaan Ibu gimana waktu itu? Ibu nggak Nggak ingat. sadar dia, terlalu nyesek, pingsan. Mbak merahasiakan sakitnya dari Ibu atau gimana? Saya takut nanti kepikiran, tambah nyesek gitu kan. Saya dipanggil ke ruang dokter, katanya ada penyempitan, harus pasang ring katanya gitu kan. Pasang ring itu harus udah 2 karena udah terlalu parah. Pada saat itu kan kita belum punya BPJS. Saya bingung kan pasang ring itu saya tanya satu ring itu aja bisa 60-an. Ini 2 bisa 100 lebih kan gitu. Ya, Akhirnya saya langsung ngurus BPJS. Ya. Alhamdulillah langsung jadi masuk ruang operasi. Tapi Mbak Reni hafal nggak angka-angka laboratoriumnya waktu itu? Kan pasti diperiksa darahnya, kolesterolnya, gula darah. Waktu pasang ring belum punya penyakit diabetes, masih normal. Darah juga bagus, 120 lah gitu. Kolesterolnya yang tinggi dari dulu. Berapa? Waktu itu 360. Makanya dia sampai pingsan, Mama. Kalau boleh tahu Bu Rawiyah, makanannya gimana sih waktu Makan masih? biasa aja. Karena kita jualan gorengan. Oh, karena jualan gorengan Nah, sering jadi makan gorengan sekali diicip. Kalau Iya. makan juga nggak banyak, paling 2. Cuman kan minyak ya. Minumannya suka. Suka teh manis anget. Bakso? Ya bakso tadinya mau sering makan, sekarang jarang. Sekarang jadi saya yang ini makanannya. Yang atur ya, Iya. Mbak Reni ya. Sekarang paling sayur timun, bening Sayur-sayur gitu. bening sama Sekarang tempe. udah sayur-sayur bening. Iya. Oke, Tempe, tahu gitu. Kena diabetes itu gimana? Jatuh di kamar mandi, cek ke ini dokter, nggak taunya diabetesnya tinggi, hampir 560. Ada luka ya waktu jatuh itu? Dikit Ah, banget. dikit. Terus Ah, apa yang dikit, terjadi dikit. pada luka itu selanjutnya? Makin lama makin membesar, kena air bengkak gitu, biru. Dalam waktu berapa lama membengkak itu? 3 hari langsung. Semakin menyebar? Karena gulanya tinggi. Iya, iya, Terus iya. dokter manggil saya, Mbak ini nggak bisa Bersihin. disedot, dibersihin. Ini harus dibuang karena udah hancur dagingnya, katanya gitu. Saya optimis bilang, nggak apa-apa lah, diamputasi daripada nanti makin menjalar. Amputasinya kalau sampai menjalar bisa sampai ke atas Iya, di bawah lutut. Pengentalan darah itu memang terjadi akibat paling sering adalah hiperkolesterol yang Ibu alami sehingga mengakibatkan pemasangan ring pada jantung, pemasangan 2 ring, dan diabetes yang mengakibatkan Ibu dilakukan amputasi. Nah pemirsa, pengentalan darah ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ya, proses pola makan pada waktu masih muda
ya, apalagi dengan tadi diceritakan suka makan bakso, jualan gorengan, gorengannya dimakan juga ya. Kemudian yang kedua juga adalah proses penuaan itu sendiri. Memasuki usia menopause, perlindungan terhadap pembuluh darah dan juga terhadap pengentalan darah itu berkurang karena estrogen semakin menurun. Akibatnya terjadi penyempitan. Pada Bu Rawiyah ini terjadi penyempitannya di jantung sehingga dipasang ring jantung. Tetapi penyempitan ini bisa terjadi di mana-mana. Bisa terjadi di otak, pembuluh darah otak, stroke. Bisa terjadi di ginjal, gagal ginjal. Pada kasus Ibu Rawiyah itu semua harus terkendali. Gula darah harus terkendali, tensi harus terkendali, kolesterolnya juga harus terkendali. Karena waspada, bisa ada komplikasi berulang. Kok bisa sih orang diabetes sampai kakinya mengalami diamputasi? Apa sih yang terjadi? Gula darah yang terlalu tinggi itu merusak pembuluh darah. Kita bisa lihat ya, yang satu pembuluh darah yang jauh dari sebelah saya itu adalah pembuluh darah yang normal. Di mana kadar gula darah yang normal itu pembuluh darahnya bagus. Tapi kalau gula darahnya tinggi, itu pembuluh darahnya menjadi rusak. Dan pembuluh darah inilah merupakan kunci yang penting. Pembuluh darah itu merupakan jalannya sel-sel darah yang membawa nutrisi dan oksigen. Kalau misalkan nutrisi dan oksigennya aja tidak terhantarkan dengan baik, bagaimana selnya mau sehat? Betul. Akhirnya saraf-saraf di kakinya mengalami kerusakan. Dan ketika ada luka, bahkan tidak jarang mereka gak sadar loh Bang Coki. Benar. Kok tiba-tiba lukanya besar padahal dulunya lukanya udah ada. Kenapa? Karena sarafnya rusak. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi luka, aliran nutrisi tidak bagus, terjadi pembusukan. Terjadi gangren, mau tidak mau memang harus dilakukan amputasi. Terima kasih Mbak Preti buat penjelasannya. Sekarang Mbak Reni terakhir periksa kesehatan Ibu, gula darah dan kolesterolnya sudah di angka berapa? Gula 260, kolesterol 300. Gula darahnya masih turun naik, kolesterol juga. Sementara kita tahu bahwa kita harus mencegah komplikasi, ya. Betul. Jangan sampai, mohon maaf Bu Rawiyah, terjadi penyumbatan lagi di jantung, ringnya nambah lagi. Ibu masih minum obat dari dokter? Masih. Masih ya. Bu. Terakhir masih dicek up Tapi ya. obat Di? jantung enggak, Mas. Semua obat yang dianjurkan oleh dokter harus diminum. Aktivitas kesehatan yang pertama itu yang harus dilakukan adalah 4 pilar hidup sehat tadi. Makanan, tidur yang cukup, manajemen stres, dan olahraga. Yang kedua tadi check up sudah dilakukan. Ketiga mengkonsumsi obat dokter. Dan yang keempat tentunya kita sekarang ada yang namanya teknologi laser yang memang diperuntukkan untuk darah. Ya, untuk darah yang kental dan pembuluh darah yang kaku sehingga aliran darah ke organ-organ vital ya termasuk tadi ke jantung, ke otak, ke ginjal itu semua bisa mengalir dengan baik, pembuluh darahnya juga menjadi lebih baik. Pemirsa, nantikan obrolan kami berikutnya pada segmen berikut tetap di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy pemirsa, narasumber kami Ibu Rawiyah 72 tahun. Beliau kena penyempitan pembuluh darah di jantung. Setahun yang lalu beliau kena diabetes, baru ketahuan ada diabetes. Sampai akhirnya bagian jari di kaki kanannya harus diamputasi sebagian. Mbak Reni, Bu Rawiyah udah bisa menerima belum keadaannya yang dipasangi 2 ring dan diabetes yang belum sembuh? Ya sebenarnya sih kalau dibilang ya mama nggak terima suka nangis gitu. Kenapa kaki jadi kayak gini gitu. Kalau pasang ring sih dia udah ikhlas banget ya karena udah lama. Iya. Cuma dia kalau ngelihat kaki suka nangis. Ini adalah contoh nyata. Mula-mula hiperkolesterolnya yang mengakibatkan akhirnya harus pasang 2 ring pada jantung. Kemudian baru 1 tahun yang lalu ketahuan gula darahnya sampai 500. Artinya gula darahnya itu menimbulkan komplikasi lagi, yaitu harus diamputasi. Ya. Semua akibat darah yang kental. Tapi semua itu juga berawal dari pola hidup kita yang tidak sehat. Mau pola makan, pola tidur, pola olahraga maupun pola manajemen stresnya. Kita tetap harus menjalankan pola hidup sehat. Tapi juga ada teknologi yang bisa membantu yang saya katakan tadi, teknologi laser memang diciptakan khusus untuk darah. Si teknologi laser ini ketika dinyalakan maka darah yang kental itu akan dicegah penempelan-penempelan, maka aliran darah lebih lancar. Lalu yang sudah menempel itu juga diuraikan. Namanya mekanisme
fibrinolisis. Ada juga untuk pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya makin tua memang makin kaku. Akan dibantu, dikurangi dengan diaktifkannya kembali nitrik oxide. Pembuluh darahnya lebih elastis, lebih melebar. Akibatnya apa? Tekanan darahnya turun dan aliran darah juga menjadi lebih lancar. Sekali lagi itu dipakai di tangan sebelah kiri. Tapi ada juga yang bisa digunakan di hidung. Namanya intranasal. Kenapa harus digunakan di hidung? Karena pembuluh darah di muka pun memerlukan aliran darah yang lancar. Misalnya untuk menghilangkan pusing, karena pembuluh darah tersebut juga bisa menimbulkan rasa pusing. Gangguan keseimbangan, sinusitis, itu semua ya bisa terbantu kalau aliran darah di muka itu juga di wajah itu menjadi lebih lancar dengan teknologi laser intranasal. Kuncinya darah harus lancar, pembuluh darah pun tidak boleh kaku. Mas Boyko udah jelasin nih mengenai teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dengan aliran darah yang lancar ini juga bisa membantu loh kadar gula darah kita lebih terkendali. Kenapa? Pembuluh darah yang terbuka, aliran darah yang bagus, kualitas darah yang bagus, hantaran gula darah untuk masuk ke setiap sel di dalam tubuh kita juga menjadi lebih baik. Untuk apa? Untuk diubah menjadi apa? Menjadi energi. Jadi teknologi laser ini juga bisa mengoptimalkan kembali kerja dapur energi kita. Setiap sel tubuh kita ada dapur energi yang bernama mitokondria. Nantinya dapur energi ini akan memasak gula darahnya untuk energinya bertambah. Maka gula darah kita menjadi lebih terkendali. Kolesterol juga bisa terkendali. Di saat yang bersamaan, ingat makan makanan yang rendah glycemic indexnya. Contohnya mengganti nasi putih menjadi nasi merah. Ini penting, Bu. Ya, lalu untuk makanan-makanan seperti gorengan itu kita kurangin. Jadi biar bahan bakunya juga kita batasin masuk ke dalam tubuh kita. Di saat yang bersama kita bantu ini biar ubah jadi energi lebih banyak lagi sehingga bisa membantu mengendalikan gula darah dan kolesterol lebih baik lagi ya Bu ya. Ada lagi nih yang harus dijaga nih selain kualitas darah dan pembuluh darah, ini ada saraf dan otot. Jadi tadi yang udah saya jelasin masalah dapur energi. Dapur energi ini paling banyak ada di mana? Ada di dalam otot, di dalam tubuh kita. Betul. Jadi kalau misal volume otot kita terjaga, maka pembakaran gula darah dan lemak darah itu akan meningkat. Lebih dari 80% gula darah dan lemak darah kita itu dibakar oleh otot kita. Kalau volumenya terjaga, maka gula darah lebih terkendali lagi. Lemak darah bisa lebih terkendali lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan memang banyak seperti Ibu Rawiyah kan udah mengalami amputasi. Pasti ada keterbatasan gerak, betul ya? Nah, buat pemirsa di rumah yang ada keterbatasan aktivitas fisik, itu juga bisa memanfaatkan teknologi NMES. Neuromuscular Electrical Stimulation yang bisa membantu stimulus otot dan saraf agar tetap terjaga volumenya. Berikutnya, Mbak Preti akan masuk dengan menjelaskan lebih dalam tentang teknologi NMES. Ditambahkan oleh Mas Boyke nanti ya. Dan pemirsa, ini waktunya Anda untuk mengambil keputusan menggunakan dan memanfaatkan teknologi laser yang begitu populer itu untuk meningkatkan kualitas kesehatan menjadi lebih baik setiap harinya. Dimulai dari darah dan pembuluh darahmu. Bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji, monggo, cerahkan. Pemirsa, kesehatan kita juga berarti bagi keluarga kita. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat dan lengkapi upaya kita dengan memanfaatkan teknologi laser. Karena teknologi laser bermanfaat untuk membantu mengurangi gula, kolesterol, tekanan darah yang tinggi, mengurangi kekentalan darah, dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Sehingga bisa membantu mengurangi resiko komplikasi seperti serangan jantung dan juga serangan stroke. Untuk teknologi laser, Anda bisa menggunakan Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser, alat kesehatan yang merupakan pelopor pertama dan bahkan satu-satunya di Indonesia yang mensinergikan antara teknologi laser dan juga teknologi NMES. Aku Laser Ultimate ini menggunakan 14 light therapy. Terdiri dari 10 mata laser berwarna merah dan 4 light therapy berwarna biru dan juga kuning. Digunakannya pada garis pergelangan tangan kiri 2 kali sehari, bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES bisa kita gunakan pada area otot yang membutuhkan. Jika Anda menghubungi kami sekarang juga, Anda akan mendapatkan intranasal terapi kit secara gratis yang digunakan pada rongga hidung
untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Hubungi nomor telepon yang tertera atau bisa chat kami dan dapatkan informasi lebih lengkap bagaimana Aku Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, terima kasih kami kepada satu lagi narasumber yang bersedia terbuka, transparan, mau menceritakan keadaannya apa adanya. Meskipun saat ini Ibu Rawiyah masih berjuang menghadapi diabetes yang angka-angkanya belum turun secara signifikan, tapi beliau mau datang, memenuhi undangan kami, bercerita kepada Anda hal-hal apa saja yang harus dihindari supaya Anda tidak bernasib sama seperti beliau. Dan kita juga melihat perjuangan seorang anak, Mbak Reni. Pada saat sedang mengurus ibunda terkasihnya, Mbak Reni juga punya pengalaman yang tidak begitu menyenangkan ketika suaminya terlebih dahulu pergi meninggalkan Mbak Reni dalam keadaan menderita karena sakit. Betul ya Mbak Reni? Iya. Lalu Mbak Sakitnya Reni nggak jauh dari mampu. mama gitu. Maksudnya Mbak Reni jadi mengurus suami almarhum waktu itu Iya. bersama dengan ibu lagi sakit? Ngurus anak juga masih kecil. Wow. Dia jatuh tapi langsung nggak ketolong. Iya, Gitu, iya. meninggal. Anda Sempat benar-benar- dibawa ke rumah sakit. Ya, habisnya gimana ya udah terima aja lah. Apakah ada yang mau ditanyakan seputar masalah kesehatannya Ibu Rawiyah kepada praktisi kesehatan kami? Kakinya masih rada-rada linu katanya. Bekas amputasi potongannya itu kenapa ya, Mas? Ini lempengan Yang ini pas nih. habis dipotong. Oh iya. Ya, ini kan bekas, ini kan apa? Ada tulang. Jadi linu katanya, Ngilu, sakit. suka senut gitu. Bu Rawiyah ini masih merasa nyeri di seputar bagian kakinya yang diamputasi. Iya. Tulangnya terasa sakit. Sebenarnya apa? Sekali lagi, itu disebabkan oleh karena aliran darah di sekitarnya itu tidak lancar. Ya, Iya, benar. akibatnya apa? Akibatnya juga persarafannya menjadi jauh lebih sensitif. Timbul rasa nyeri. Teknologi laser bisa dibantukan ke sana. Dia berupa laser pad yang bisa ditempelkan di sana untuk melancarkan aliran-aliran darah di sana sehingga nyerinya nanti bisa berkurang. Kalau gulanya lagi tinggi gatel katanya. Ya, pada saat itu sistem imunitasnya juga menurun, kemudian juga persarafannya juga terganggu. Jadi rasanya pengen digaruk, gatal semuanya. Cuman saya nggak kasih garuk, takutnya luka. Iya, betul. Gulanya Betul, lebih itu tinggi. betul. Iya. Tapi yang jelas adalah kendalikan kadar gula darahnya. Iya. Kalau kadar gula darah Ibu normal, insya Allah nanti gatalnya pun hilang. Dengan apa? Tadi, karena ada satu set, ada teknologi laser bisa digunakan untuk yang di tangan, untuk seluruh tubuh, yang laser untuk intranasal, untuk aliran darah di muka, dan yang PET untuk bagian-bagian yang mengalami rasa nyeri tadi. Gitu. Orang yang diabetes kan biasanya cenderung lemes. Pengen sih latihan, lihat orang olahraga, pengen aja terpacu. Tapi dia nggak bisa gerak tuh. Iya, ada keterbatasan pada Keterbatasan, aktivitas fisiknya. iya. Padahal manusia itu memang diciptakan untuk bergerak. Betul ya Bang Coki Setuju. ya? Otot kita tetap harus dijaga. Karena otot yang terjaga ini mendatangkan banyak manfaat. Manfaatkan teknologi yang bisa membantu, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bisa memberikan stimulus elektrik pada saraf dan otot. Sehingga menjadi lebih aktif lagi. Nantinya ototnya kontraksi lebih maksimal lagi, ada pergerakan. Dengan otot yang terjaga, meringankan beban persendian. Karena salah satu fungsi otot adalah untuk menopang beban tubuh kita. Sehingga bisa mencegah terjadi peradangan sendi, pengapuran sendi, itu bisa kita cegah. Dengan otot yang kuat, massa tulang kita juga terjaga. Sehingga bisa membantu mencegah terjadinya pengeroposan pada tulang. Nah yang paling penting nih adalah otot bersifat untuk membakar gula darah dan lemak darah. Jadi kalau volume otot kita terjaga, maka pembakaran gula darah dan lemak darah juga bisa lebih terjaga lagi. Sehingga kadar gula darah dan lemak darah kita bisa terkendali. Banyak pemirsa di rumah mungkin memiliki keterbatasan gerak. Teknologi NMES ini bisa membantu otot yang mengalami kelemahan agar kekuatannya kita aktifkan kembali, ototnya tetap kita jaga sehingga bisa membantu proses pemulihan juga menjadi lebih baik lagi. Tentunya nih gak cuma pada yang memiliki keterbatasan aktivitas fisik saja. Contohnya yang masih aktif seperti saya, Mas Boyke, Bang Coki itu juga bisa memanfaatkan teknologi NMES agar kontraksi otot kita atau kerja otot kita lebih maksimal lagi. Ada masyarakat Indonesia yang punya cerita sama, mengalami hal yang kurang lebih mirip seperti Bu Rawiyah. Banyak penderitaan, tapi ada kebangkitan. Dan akhirnya beliau menang
setelah menggunakan teknologi laser. Mari kita simak ceritanya. Saya ada menderita diabetes. Ternyata efeknya juga cukup besar buat saya. Saya cepat ngantuk dan terutama pusing. 3 bulan saya mencobanya, efeknya cukup baik buat saya. Gula darah saya menurun, kolesterol saya juga menurun, maupun asam urat saya. Jadi saya pakai ini, ternyata hasilnya sangat menggembirakan. Saya bisa beraktivitas dengan baik, tetap olahraga, tetap bisa ke kantor gitu dengan baik. Itu yang saya harapkan. Terima kasih teknologi laser. Ibu, kami ingin dengar dari Ibu langsung. Apa? Ibu mau mengucapkan rasa syukur Ibu kepada Tuhan, kepada keluarga. Seperti bagaimana, Bu? Karena sudah banyak yang mengurus Ibu. Iya. Silakan, Ibu. Banyak terima kasih saya juga sama Allah yang kuasa mendampingin saya. Biar Ibu sehat, minta gitu. sehat ya, biar sepanjangin umur, murahan Ini rezeki maksudnya gitu. buat- Biar penyakit Ibu sembuh. Semangat dan punya harapan ya. untuk Semangat. sembuh. Tepuk tangan dulu buat Ibu Rawiyah. Sekarang kita dengar dari Mas Boyke dan dari Mbak Preti sebagai kata-kata penutup, sesuatu yang penting biasanya ada di ujung pemirsa. Silakan. Saya ingin mendoakan juga untuk Bu Rawiyah ya, semakin sehat. Dan juga untuk pemirsa di rumah, yuk kita menua dengan sehat. Karena menua itu pasti, tapi sehat itu pilihan. Dan untuk sehat itu pembuluh darah, darah kita, syaraf kita, kemudian juga otot kita ya harus sehat. Dan itu bisa dijalankan kalau kita mau menjalankan 4 pilar pola hidup sehat. Dan satu lagi tentunya bisa dibantu oleh teknologi. Teknologi untuk darah dan pembuluh darah adalah teknologi laser, dan teknologi untuk membantu syaraf dan otot adalah teknologi NMES. Yang keduanya bisa kita dapatkan di dalam satu alat sehingga memudahkan kita untuk menjaga kesehatannya. Bukan begitu, Mbak Iya, Tati? betul. Ayo terapkan 4 pilar pola hidup sehat sedini mungkin. Kalau bisa dari muda. Kalau misal nggak diterapin nanti ujung-ujungnya juga sakit, juga harus diterapin. Dan tentunya harus mengonsumsi Iya, obat. betul. Kan lebih baik kita terapin secara dini. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih Mas Boyke, terima Sama-sama. kasih Mbak Preti. Sama-sama. Bu Rawiyah, terima kasih Mbak Iya, Reni. iya. Jalani Terima terus kasih, hidup ya. dengan semangat. Selanjutnya, Mas Panji akan membuat Anda semakin paham bahwa mendapatkan teknologi laser dan teknologi NMES tidak sulit kok. Silakan Mas Panji. Pemirsa, mari kita jaga kesehatan tubuh kita dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dan melengkapi upaya sehat kita dengan alat kesehatan yang tepat, yang terbaik, terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Akulaser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Pemirsa, kami dari Gogomol telah menghadirkan teknologi laser ke Indonesia dari 2011. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser. Karena memang kami bertujuan supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Dan bahkan Akulaser Ultimate ini juga dilengkapi dengan aksesoris tambahan yaitu laser pad yang bisa digunakan pada area tubuh yang membutuhkan. Berfungsi untuk membantu mengurangi peradangan, mengurangi rasa nyeri, dan juga membantu melancarkan aliran darah sehingga merangsang regenerasi sel. Dan pastikan Akulaser Ultimate yang Anda miliki dari Gogomol supaya Anda mendapatkan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami sekarang juga dan dapatkan manfaat terbaik dari Akulaser Ultimate.